お腹壊すよ。そんな小アリ食べたら歯かけるよ。Ya, jadi gue baru aja nonton series Yuri lagi. Soalnya banyak banget belakangan ini series-series Yuri, jadi gue sebagai pecinta Yuri. Dan film ini diproduksi oleh Gaga Ola lah kali ya disebutnya ya. Ini adalah sebuah PH dari Taiwan, base-nya di Taiwan, dan berfokus sebagai media ini kali ya, sebagai media para pecinta pelangi. Tapi gue tidak mau menjelaskan itu lebih jauh. Kalian cek sendiri aja. Jadi mereka baru aja ngerilis series berjudul Chaser Game dengan subtitlenya adalah Harassment Joshi wo Watashi no Mato Kana. Ya, ini adalah series Jepang sebenarnya, dengan kalau bisa diartikan bahasa simpelnya adalah bos yang sok-sokan ini adalah mantan kekasihku. Seperti itu ya. Nah, untuk ngebahas tentang case-nya, ini yang buat gua pengen nonton series ini ya, selain bergenre Yuri, karena banyak banget idol-idol yang ikut berpartisipasi dalam series ini. Terutama ada Sugayuka. Kayaknya ini adalah series pertama dia ya setelah lulus dari Sakurazaka 46. Dan ya gua udah ngikutin dia dari zaman Keakizaka. Jadi ya gua agak penasaran, dan di sini juga ada Kodoma Haruka, dia itu adalah mantan HKT kan 48. Lalu ada si Mei, yaitu adalah lulusan Nana apa sih Jepangnya 22/7 lah ya, idol. Jadi ini adalah series perkumpulan idol yang dibalut dengan Yuri. Nah, dari itu gue penasaran banget. Jadi cast-nya cukup menarik, dan gue penasaran juga dengan acting Sugai di sini, karena ini kayaknya pertama kalinya nih dia masuk dalam TV series gini, apalagi bergenre Yuri. Wah. Jadi gue agak penasaran, makanya cast dari film ini cukup membuat gue ingin nonton series ini ya. Dan waktu rilisnya adalah 2024, dan sekarang kayaknya masih ongoing, tinggal episode terakhir, episode 8, dan gua belum nonton. Kalau kalian mau cek di website online aslinya itu sebenarnya ada juga sih, sub English, Thailand, dan lain-lain. Iya, genrenya untuk film ini sedikit romance comedy seperti biasa. Ya, genre romance comedy yang dibalut dengan Yuri, oke? Nah, sebelum masuk lebih dalam, gue ngebahas tentang plot dan lain-lain dalam. Kalau kalian tidak ingin ke spoiler dikit-dikit, kalian bisa langsung nonton aja seriesnya, karena gue masukkan series ini ke dalam Word A untuk update hingga saat ini. Karena gue baru aja nonton dari episode 1 sampai 4. Nanti next mungkin gue bakal nonton episode 5 dan 6. Kalau dari poster ya, kayaknya cerita ini diangkat dari manga atau anime. Gue gak begitu ngikutin Chaser Game ini. Katanya juga Chaser Game ini adalah satu universe dengan series Chaser Game yang lainnya. Tapi karena gue gak nonton Chaser Game yang lainnya, jadi mungkin kalian bisa kasih tahu gue lah ya. Dan tema yang diangkat dari film ini adalah ya Yuri. Dan juga gue merasakan sedikit nostalgianya, karena waktu lagi nonton GAP kan sedikit ada pertentangan antara orang tua dan anak ya kan, antara peraturan negaranya dengan hal-hal seperti ini. Karena ya sampai sekarang masih banyak pertentangan mengenai ini ya. Cukup menarik. Ada plot di mana gue dapet informasi bahwa di Cina, di sana-sana sampai tahun 97 tuh masih dianggap sebuah kejahatan tentang pelangi inilah ya. Lalu pada tahun 2001 ternyata masih ada sedikit perubahan dari kejahatan menjadi gangguan mental dan lain-lain. Ini cukup menarik plot yang diangkat sebenarnya ya, tentang Cina dan Jepang. Dan juga di dalamnya gue merasakan plot yang menariknya itu adalah tentang keberhasilan game di Cina dengan game yang di Jepang. Ini karena gue mengikuti ya perkembangan game Hoyoverse dan lain-lain ini, Grand Blue, Fantasy Blue, dan lain-lain. Memang cukup menarik sih pertarungan antara game yang dikunci lah ya, kita nggak bisa mainin semua, ingin melawan game yang
dibuka servernya secara global. Itu cukup menarik, perkembangan plot itu menurut gue cukup menarik. Dan romance-nya juga gue cukup menarik adalah di sini si Yuhanya dia punya anak ya. Wah. Ini cukup menarik sih karena melawan suami dan dia udah punya anak. Ini cukup menarik bagi gue ya. Karena biasanya gue tonton genre Yuri itu entah itu anak sekolahan atau ya teenagers gitulah ya dengan masa-masa baru-baru dewasa. Gue jarang banget, bahkan kayaknya baru ini nemu genre Yuri yang memiliki anak. Hari kita membahas lebih dalam tentang aspek pembuatan filmnya ya. Ya, aktornya. Aktornya gue cukup menarik, entah kenapa gue suka banget dengan seri-series kecil kayak gini ya, atau cangkupannya nggak begitu besar. Kalau memeranin romance komedi gitu kerasa banget gitu, bikin senyum-senyum gitu loh. Jadi entah kenapa ya gue merasakan itu banget. Tapi untuk acting yang lainnya itu yang cukup dipertanyakan. Apalagi di episode 4 ini, setelah gue ngelihat sedikit ada konflik antara si Fuyu sama si Itsuki ya, si Sugayuka sama anak Kamiroiri ya, itu ada kerasa kecanggungan ya, kayak mereka tuh chemistry untuk romance komedinya itu kerasa banget. Dan gue suka banget. Tapi untuk bagian pertarungan ngambeknya atau keselnya, marahnya dan konfliknya itu gua masih merasakan sesuatu yang kurang aja sih untuk actingnya ya. Mungkin mereka masih canggung atau gimana. Tapi kalau untuk bagian komedi romance gue bikin gue senyum sih. Cuman itu aja sih sayangnya ya. Dan menurut gue si Yurika ini juga cocok meranin sosok bertipe tsundere kayak gini, karena si Fuyu kan tsundere gitu. Untuk sinematografinya masih nyaman, asik. Gua nontonnya masih asik dengan gambar yang mereka sering banget nunjukin shoot handheld. Gua kerasa banget itu handheld. Dan apalagi kalau udah ada bagian adegan emosi yang agak tidak stabil gitu kan, untuk menunjukkan emosinya ke kita kan, mereka menggunakan shake yang tapi too much menurut gue. Karena ada juga kayak hanya mungkin emosinya sedikit aja ya tersenggol, tapi kameranya kayak wah gitu, kayak nangis banget gitu. Padahal enggak sih harusnya, menurut gue gitu sih. Cuman ya gue suka banget, mereka jarang banget makein shoot still, tapi lebih suka handheld. Gue suka banget sih, kerasa lebih natural katanya ya. Dan untuk art, desain dan kostumnya ya gue suka sih. Apalagi untuk sosok Miu. Sekarang udah ganti nama panggung ya, dia dari jadi Kabashima Hiruka. Ya, gue suka banget dia nunjukin banget chunibyo-nya ya. Kelihatan banget emang orang-orang yang suka gambar kan agak-agak chunibyo. Dan dia juga ada beberapa shoot B-roll yang liatin dia make ala-ala cosplayer. Itu gue suka banget sih. Jadi menurut gue kostumnya menarik dan art detail properti yang di kantornya segala itu juga cukup menarik. Dan lanjutnya dalam musik ya, mungkin musik ada beberapa musik komedi, ada beberapa komik romance, itu seru banget sih gimana dari Maya ya. Lalu editing yang terakhir adalah ya ini yang cukup gue pertanyain ya, di editing ini sering banget masukin flashback yang scene-nya itu aja. Waktu mereka liburan di entah itu di Disneyland atau di mana, sering banget gue lihat itu. Kayaknya entah kenapa mereka kayaknya nggak nyiapin B-roll yang banyak untuk nunjukin bahwa flashbacknya si hubungan mereka ini banyak gitu. Mungkin ini juga balik lagi ke plot gue ya, balik lagi ke atas ya, ke cerita. Menurut gue juga film ini film panjang yang dipendek-pendekin. Pokoknya banyak tiba-tibanya sih, sayang banget sih menurut gue. Kayaknya ini harusnya bisa beberapa episode, nggak cuma 8 kalau untuk lebih detail dalamnya ya. Karena masih juga banyak pertanyaan diceritain sayang banget. Lalu pace-nya juga asik, nyaman, gue suka banget. Untuk keseluruhan filmnya overall ini seru banget. Seru banget untuk bagiannya. Gue suka banget romance-nya dan info-info yang ada di dalamnya. Gue suka banget lah ya. Untuk sekarang gue masih netapin itu di Word A. Mungkin nanti gue nonton episode selanjutnya, siapa tahu bisa naik atau turun. Gak tahu, tapi ini gue suka banget lah ya sepanjang ini. Makanya gue masukin ke dalam Word A. Gue rekomendasiin dan tonton aja. Oke, itu dia cerita gue habis nonton series ini. Setelah nonton series ini dari episode 1 sampai 4,
kita ketemu lagi di episode selanjutnya. And episode 5 dan 6 ya. Sayang sekali ya, ini hanya 8 episode. Menurut gua ini sebenarnya bisa nyampe belasan episode sih ya, karena ceritanya itu cukup detail, cukup berat, tapi detailnya nggak ada gitu. Jadi kayak tiba-tiba dan ya ketahuan ujungnya siapa yang berkhianat dari ini. Karena gue udah menebak itu sih, karena orang yang terjebak judi akan melakukan apa aja untuk menghasilkan uang ya. Jadi kalian jangan judi ya. Kan udah cukup di spoiler tuh waktu episode pertama kalau nggak salah ya, si Aoyama-kun itu adalah teman kecil Itsuki kan, waktu di telepon tuh kalau nggak salah dia pengen ngasih tahu bahwa Fuyu ada di Jepang. Itu kan ngeliatin banget dia lagi ada di tempat judi dan butuh uang ya. Gua udah nebak sih siapa lagi kalau bukan Aoyama-kun. Gua selain dari krunya itu malah berpikir si suaminya Fuyu ya. Antara dua ini, pokoknya dua laki-laki inilah ya. Kalau cewek kayaknya enggak. Dan gue cukup penasaran untuk episode 7 dan 8 ya. Sebenarnya sih di Gogo Olala itu udah ada episode 7-nya, cuma di Gaga Olala ya. Dan dia juga nulis. Jadi gue masih masukin series ini ke dalam Word dan gue akhirnya cukup menikmati ya, karena episode belakangan ini entah kenapa mungkin chemistry dan para cast-nya ini udah mulai enggak, gue nggak rekam ini lagi ya, suaranya dari situ semoga jelas lah ya. Suara ini lupa gue record ya, semoga aman lah. Dan yang gue rasa itu adalah panjang film ini akhirnya gue merasakan chemistry-nya dari semua pemain, dan gue mulai menikmati, nggak ada rasa kecanggungan dari semuanya. Dan gue gokil banget, suka banget sama si support role, yaitu adalah ketua roh. Acting dia gokil loh, kayaknya kayaknya semacam artis, oh ya kan, masuknya ke guest role tuh. Karena gue lihat dia udah semacam artis yang udah banyak jam terbangnya sih ya, karena gue ngerasain banget dari actingnya. Dan yang gue sadari adalah prop detail dari series ini ya, yaitu adalah artnya gokil banget. Kayaknya gue beranggapan bahwa mereka ini benar-benar syuting di gedung sebuah perusahaan pembuat game, karena banyak detail-detail yang menurut gua itu beneran ada di sana gitu. Jadi kayaknya mereka shoot on location ya, bukan nyewa satu studio dibuat mirip dengan kerja kantoran ya, atau mirip dengan tempat pembuat game, perusahaan game gitu. Karena gua juga ngeliat kan waktu si Itsuki ya di episode terbaru ini, episode 6 ini, dia ngobrol dengan ketuanya, ketua Didi. Itu di belakangnya banyak banget Naruto Shippuden PS2. Itu gue mainin banget tuh. Ingat banget tuh gue ya, Naruto Shippuden 3 gitu kan, ngumpulin karakter, susah banget nyari Sasuke kecil. Kenapa gue jadi cerita ke situ? Dan yang yang gue menarik adalah waktu scene Fuyu versus ketua roh ini ya, dimana di balik acting si Kurotani Tomoka ini yang begitu keren, sosok villain banget, gue sedikit dapat detail acting Fuyu yang menarik, yaitu dia nangis satu mata ya, sebelah kiri doang. Entah itu editan, entah itu emang udah disetting, atau kekuatan actingnya si Fuyu ya, itu gue suka banget. Susah banget loh nangis dengan satu tetes dan juga sebelah mata doang. Tuh keren banget. Oh iya, yang gue ada OS-nya juga yang belum gue bahas kayaknya di video sebelumnya. OS series ini menarik, apalagi yang bagian cewek yang nyanyi. Kan kayaknya ada dua versi ya, cowok yang nyanyi sama cewek yang nyanyi, sama-sama lagu akustik. Di episode 6, di opening episode 6, di scene awal gue tulis nih ya, sampai gue tulis. Itu yang menarik adalah cut OS romansa yang waktu si Fuyu ngeliatin resep makanan dari Itsuki. Itu romansanya dapat banget, asik, lagunya adem, dan di cut waktu si suaminya datang sama anaknya, langsung berubah tensinya tuh, musiknya juga beda, berubah tensinya. Wah itu gue
kerasa banget kagetnya, kerasa banget deg-degannya. Ini menurut gue editor dan penata suaranya gokil di part ini ya. Setelah si suaminya pergi dari Fuyu, kembali lagi ke romansa waktu dia di awal ngelihat resep itu, dan langsung pindah cut ke si Itsuki-nya. Yang gue menarik adalah di situ ada semacam eksperimental shot dari si sinematografernya ya. Waktu si Itsuki tiduran itu dibuat berdiri, kayaknya kameranya udah pasti dimiringin. Cuman konsepnya udah menarik menurut gue, cuman eksekusinya agak kurang. Adalah kayaknya menurut gue ya, ini pandangan gue kali ya. Waktu dia pengen berdiri, pengen ngikutin Itsuki bangun, itu agak fail sedikit sih, tapi nggak masalah sih menurut gue. Itu keren sih. Ya gue udah sering banget ngeliat ini di MV K-pop soalnya. Mereka biasanya menggunakan kren dan lain-lain. Kayaknya ini handheld dia, tapi gokil. Gue suka banget ya. Dan ya itu, yang paling gue rasain adalah tiba-tibanya aja sih dari episode awal sampai sekarang. Terlalu banyak tiba-tibanya menurut gue. Kayak si ketua Roh tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu tanpa ada jelasan apa-apa, tiba-tiba baik. Dan gue seneng juga ngeliat si Fuyu udah mulai ngebuka hatinya ya pelan-pelan ya. Kalau kalian cukup detail di episode 6 ini, Fuyu mulai ngebagi-bagiin, kayak dia minta maaf, dia ngebagiin kue, tapi taiyaki ya kan, itu taiyaki kalau nggak salah namanya, yang ikan dalamnya coklat ya. Episode ya, next episode mungkin udah bukan masalah tentang gamenya, tapi tentang hubungannya seperti akan lebih mengkerucut ke konflik hubungan lagi ya. Udah bukan masalah game ini kayaknya menurut gue ya. Dan jangan ada spoiler, oke? Oke, melanjutkan update dari judul Chaser Game Week, walau cukup lama ya. Oke, di episode 7 ini gue gak pasang fancam ya, gak kayak konten update yang sebelumnya, tapi nanti gue gabungin antara dua video sebelumnya dengan yang ini, yang nanti gue masukin ke dalam playlist series untuk konten yang versi lebih lengkapnya gitu ya. Oke, fokus ke episode 7. Ceritanya mulai kebagi ya, dimana tim Didi ini berusaha untuk cari cara gitu supaya masih bisa lanjut project gamenya dengan memakai ide dari Futaba. Memang karakter ini cukup lucu sih Futaba ini ya. Walau support role-nya gue suka dia sih. Gue udah mirip si Isi Sensei ya, suka dia ya. Dan Itsuki mulai mencari penjelasan dengan hubungannya bersama teman masa kecilnya dengan Aoyama. Pada scene ini menurut gue cukup keren ya, yang bersama Aoyama yang saling ngebelakangin, lalu dibuat komposisi framingnya itu cukup keren. Memang sinematografi series ini cukup gue acungkan jempol sih ya. Memang nggak sebagus shoot top tier lainnya, tapi setiap shootnya itu mereka pikirin matang-matang semua. Dan ya setiap shootnya punya konsepnya sendiri gitu, dan memiliki meaning sendiri. Yang gua spotlight sih ada waktu Aoyama bilang cinta dia itu bertepuk sebelah tangan atau nggak terbalas oleh Itsuki ya. Itu langsung dipindahin ke shoot burung pada terbang gitu meninggalkan daratan. Itu kerasa banget sih perasaan Aoyama-nya. Ini keren sih. Dan ngomongin tentang framing ya, pada episode 7 ini juga gue ngeliat Fuyu sama suaminya semua shootnya itu pakai konsep frame in frame, yang artinya ya mereka terjebak dalam suatu atau terkekang gitu dengan perasaan satu sama yang lain. Ini gue cukup spotlight juga ya. Selesai begitu aja, cukup singkat di episode 7 ini. Kita pindah ke episode 8. Akhirnya ada shoot malam outdoor di episode 8. Yeay. Akhirnya di episode 8 ini ada sedikit plot twist ya, dimana ketua Roh ternyata suka sama Fuyu. Itu nggak habis pikir sih gue. Awalnya gue masih kurang percaya ya, karena otak dia yang licik gitu. Gue kira itu adalah rencana dia yang bikin Aoyama bingung sama pilihannya yang balikin duit. Ternyata setelah dia masuk kantor Didi untuk terakhir kalinya, dia megang foto Fuyu. Jadi ya fix dia suka sih, entah dia suka sebagai anak atau pasangan, itu gua kurang tahu ya. Jadi episode 8 ini yang gue notice dan makin yakin tim penata suara mereka cukup gokil sih. Kayaknya gue udah pernah bilang sih kayaknya di konten update sebelumnya, gue agak lupa. Sama kayak tim penata kameranya, semuanya terkonsep dan
tim penata suaranya juga, itu gue ngeh di akhir scene malam bersama Itsuki. Untuk gambarin perasaan Fuyu ya pada malam itu yang campur aduk tidak karuan, mereka masukin sound effect ambience, beberapa kendaraan klakson gitu yang berisik. Itu menggambarkan sedikit tentang pirukan kepalanya Fuyu sih menurut gua. Dan setelah berhenti suara klakson-klakson itu, Fuyu balik lagi ke Itsuki yang tandanya ya dia sudah memutuskan hal itu baik-baik gitu kan. Itu cukup keren sih. Dan di endingnya gue malah jadi banyak pertanyaan, kok Fuyu balik lagi ke Jepang ya? Itu cukup bikin open ending sih untuk series ini. Ya overall series ini gue masukkan kembali ke Planet A gue rekomendasiin untuk nonton, apalagi para wota pecinta Yuri dan yang ingin nonton rasakan shoot enak di mata, kalian bisa nonton lah. Dan bagi kalian yang mau skip silahkan, karena tema kayak gini tidak cukup universal, jadi tidak gue sarankan ya. Jadi itu dia, terima kasih yang udah ngikutin konten awal update. Dan yang cuma nonton rekap ini, gue ucapkan terima kasih waktunya untuk menonton ini. Jadi itu dia series Chaser Gameway, atasanku yang ternyata mantanku.